Ya, Presiden mengatakan saya bukan manusia sempurna, manusia biasa dan tidak bisa dan menyadari tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Kita tentunya menerka-nerka apa sebenarnya arti permintaan maaf dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara ataupun agenda zikir dan juga doa kebangsaan. Untuk membahasnya, kita akan bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Bapak Johanis Joko, bergabung secara virtual. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga hadir di studio pengamat politik Pak Hoirul Umam. Pak Umam, selamat malam. Malam, Mbak Gita. Baik, dan juga nanti akan bergabung secara virtual dari Ketua DPP PDIP, Bang Andreas Pareira. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini ada banyak pertanyaan dari pernyataan permintaan maaf Pak Jokowi, apalagi ada kata-kata disebutkan bukan manusia sempurna, hanya manusia biasa, tidak bisa memenuhi harapan semua pihak, Pak. Jadi dalam konteks apa sebenarnya permintaan maaf dari Presiden ini? Ya, Mbak Gita dan para pemirsa TV One, yang harus kita lihat itu kan waktu ya, konteksnya, peristiwanya, secara konteks waktunya harus Pak Presiden Jokowi ini kan sudah kurang lebih sekitar 2 bulan lagi, 2 bulan lebih sedikit, begitu akan mengakhiri Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin akan mengakhiri masa pemerintahan ini tepatnya di 20 Oktober 2024. Nah, peristiwanya adalah peristiwa doa dan zikir, di mana peristiwa doa dan zikir kalau menurut hemat kami ini kan sebuah peristiwa kegiatan yang penuh makna kontemplatif, makna penuh reflektif begitu. Nah, dalam posisi dan situasi itu maka suatu bentuk refleksi dan kontemplatif Pak Presiden terhadap proses perjalanan beliau sebagai pemimpin selama 10 tahun terakhir tentu itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak, Mbak, karena itu adalah konsekuensi kepemimpinan. Karena kalau kita bicara yang kedua, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, pasti kan turunannya adalah kebijakan yang diambil, turunannya adalah berbagai sikap yang harus beliau putuskan begitu untuk masyarakat dan bangsa. Dan dalam setiap keputusan yang diambil itu pasti nggak mungkin menyenangkan semua pihak begitu. Pasti ada pihak yang diuntungkan atau yang merasa mendapatkan manfaat, tetapi ada juga pihak-pihak yang mungkin belum bisa dipenuhi harapannya. Nah, untuk pihak-pihak yang belum bisa dipenuhi harapannya inilah kalau menurut saya sikap kenegarawanan, sikap kerendahan hati Pak Presiden Jokowi. Beliau tidak mencari siapa yang mencari pembenaran, mencari siapa yang salah, siapa yang ini tidak, tetapi beliau mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa ini tanggung jawab saya, dan karena tanggung jawab saya ini maka saya memohon maaf kepada masyarakat apabila ada kebijakan-kebijakan beliau yang tentu tidak menyenangkan, belum bisa memenuhi harapan ekspektasi masyarakat. Sebenarnya itu, Mbak, dan dalam situasi yang penuh tadi saya sampaikan tadi kontemplatif dan reflektif itu, beliau sangat menyadari bahwa ya sebagai pemimpin itu harus mengambil tanggung jawab itu. Ya. Begitu, Mbak. Baik, jawaban ini tentunya saya akan minta tanggapan dari Pak Umam untuk bisa menganalisa apa sebenarnya makna dari permohonan maaf Pak Jokowi. Tapi saya ingin juga minta tanggapan langsung dari PDIP karena permintaan maaf Presiden ini menuai banyak respon beragam. Salah satunya juga dari elit partai politik. Dari PDIP sendiri bagaimana Bang Andreas Pareira menanggapi permintaan maaf Pak Presiden? Tadi kalau kata Pak Joko, ya karena tidak bisa menyenangkan semua pihak, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ada tidak disetujui, ada juga yang disetujui. Bang Andreas. Presiden tidak menyampaikan permintaan maaf ke partai politik. Sekiranya beliau menyampaikan secara umum aja. Jadi ya saya di sini melihat saya bicara sebagai warga negara dalam arti Pak Jokowi menyampaikan itu ke semua, karena beliau juga tidak menyampaikan apa kesalahannya sehingga dia perlu minta maaf.
juga kepada siapa minta maaf itu, ya beliau tidak menyampaikan permintaan maaf pada partai politik, Mbak. Sehingga kalau kita lihat konteks, ya artinya permintaan maaf itu baik gitu, dalam arti bahwa orang meminta maaf. Tapi akan lebih bagus lagi kalau disampaikan juga apa sih sebenarnya persoalan yang membuat saya harus minta maaf. Saya kira di situ akan lebih jelas buat ya tujuan ketika kita menyampaikan permohonan maaf tersebut, saya berbuat kesalahan apa gitu ya. Jangan sampai ini karena mungkin juga karena beberapa waktu yang lalu ada tulisan-tulisan yang dari beberapa media menyangkut nawa dosa atau apalah gitu tuh. Sehingga apakah ini yang perlu diminta maafkan kepada masyarakat gitu. Nah, saya tidak melihat bahwa ya makna dari permintaan maaf ini agak jelas gitu dalam arti konteks permintaan maaf itu gitu. Karena kalau kita ya saya menyampaikan bahwa setelah 10 tahun selesai menjalankan tugas bahwa tidak bisa memuaskan semua orang, ya saya kira semua orang juga pasti dalam semua kebijakan, semua pemerintahan dia akan menyampaikan atau pada hal yang sama gitu, dalam arti dalam tanda petik ya permintaan maaf itu adalah sesuatu yang abstrak sekali gitu. Tapi kalau kita memang dengan tulus mau menyampaikan permintaan maaf, apa sih sebenarnya, sehingga kemudian rakyat juga tahu gitu, oh bahwa ini persoalan dan saya tidak akan berbuat lagi terhadap apa-apa yang sudah pernah terjadi yang selama ini menjadi kesalahan-kesalahan saya. Nah, saya kira itu poinnya, Mbak. Oke, Pak Joko boleh langsung ditanggapi kalau kata Bang Andreas, seharusnya kan kalau permintaan maaf diberitahulah kenapa minta maaf, apa kesalahannya, kepada siapa juga, kenapa ini tidak dirinci secara jelas begitu? Ya, ini kan sekali lagi Mbak, ini forumnya kan forum doa dan zikir yang penuh nuansa kontemplatif, penuh nuansa reflektif gitu. Nah, pada titik ini kan sekali lagi kan, kalau kita mau bukan untuk, jadi gini, tatarannya itu jangan tataran yang kontemplatif, reflektif ini jangan sekedar ditarik menjadi sebuah ketataran teknokratik gitu loh, tataran kebijakan-kebijakan yang harus didetailkan dan segala macam begitu. Artinya ya boleh saja Bang Andreas tadi menyampaikan hal itu, tetapi kalau kami memaknainya adalah ini adalah memaknai bahwa kita lihat secara utuh gitu ya Mbak Agita, dan konteks apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa bangsa ini itu dengan menghadapi berbagai krisis, tapi kita bersyukur bahwa krisis itu bisa kita hadapi, maka kita butuh bersatu padu. Lah dalam konteks bersatu padu ini kan kita lihat sekarang ini kan banyak juga kan masih hal-hal yang ya hal-hal yang menjadi perdebatan di publik dan pada titik itu ya beliau dengan kesungguhan dan kerendahan hati menyadari ya sudahlah segala apa yang terjadi itu itu tanggung jawab pemimpin begitu, dan dalam tanggung jawab pemimpin itu beliau ya tidak mungkin menyenangkan berbagai pihak, pasti akan menimbulkan pro kontra, sementara kita hari ini butuh persatuan, kita butuh saling bantu, saling ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin untuk meminta maaf kepada publik begitu. Sebenarnya pada tataran itu begitu Mbak. Kalau terkait dengan apakah salah benar atau kebijakan itu debatable sekali lah. Itu bisa panjang gitu perdebatannya. Tapi kan ini satu bentuk sikap kenegarawanan, sikap kerendahan hati dan untuk menyampaikan hal-hal yang ya sudah, ayo kita bersama-sama kita melihat menatap ke depan yang ada tantangan-tantangan lain yang harus kita beresi bersama untuk Indonesia bisa lebih maju pada periode-periode berikutnya. Baik, Pak Joko. Begitu. Oke, kalau gitu saya boleh minta tanggapan langsung dari Pak Umam, karena kita masih tentunya berusaha menafsirkan ya apa sih sebenarnya permintaan maaf dari Presiden ini. Kalau kata Bang Andreas ya seharusnya dirinci saja salahnya tuh apa sebenarnya, jangan jadi terkesan mengawang. Tapi kalau kata Pak Joko sebenarnya ya sebagai seorang negarawan ya memang meminta maaf atas segala kesalahan baik yang menyenangkan maupun tidak. Ya, Mbak Gita, dalam konteks ini tentu yang disampaikan oleh Pak Presiden, momentumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, bahwa momentumnya adalah acara zikir dan doa. Memang nuansanya nuansa generik ya, religi dan kontemplatif tadi dalam istilah Mas Joko.
Tetapi di saat yang sama memang apa yang disampaikan oleh Mas Joko dan juga Pak Andreas itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Bagi para pendukungnya, tentu yang disampaikan oleh Pak Jokowi dianggap sebagai sebuah sikap kenegarawanan, ekspresi keterbukaan terhadap apa yang kemudian menjadi tanggung jawab dia. Tetapi di saat yang sama, ini maknanya apa? Karena kalau misal kemudian statement itu disampaikan, tapi tidak memiliki makna dan hanya basa-basi saja, maka kemudian itu menjadi sebuah statement yang hampa makna dan dalam bahasa Pak Prabowo itu omon-omon saja. Nah, ini yang kemudian perlu didetailkan. Memang dalam konteks politik, momentum ini menjadi penting karena ini adalah Agustus terakhir ya, dari 10 tahun rentang perjalanan kepemimpinan Pak Jokowi, tentu ada positif, negatif, tetapi di saat yang sama, statement ini tentu harus kemudian diletakkan pada basis konteks yang ada. Bisa saja dalam konteks tertentu statement permintaan maaf ini adalah bagian dari strategi untuk menyelamatkan citra publik di akhir masa jabatan yang dalam konteks ini tentu bisa mengalihkan kontroversi atau kritik yang selama ini atau terutama belakangan ini dialamatkan kepada Pak Jokowi. Tapi kan masih 2 bulan lagi, masih bulan 2 Oktober. bulan lagi untuk rentang kekuasaan 10 tahun itu sangat-sangat di ujung. Artinya ini adalah fase ending dan menjadi penting bagi Presiden untuk melakukan wrap up atas kepemimpinannya. Tetapi betul yang disampaikan oleh Pak Andreas, saya pikir itu menjadi sebuah bahan yang penting untuk diterapkan. Karena bagaimanapun juga statement permintaan maaf itu jangan sampai hanya menjadi statement yang mengawang-awang, tetapi harus didetailkan. Misalnya dari janji nawacita itu mana yang sudah dijalankan, mana yang belum. Tentu dalam approval rate yang tinggi ada beberapa yang sudah dianggap berhasil dijalankan. Tetapi yang belum itu didetailkan. Supaya apa? Supaya karakter keberlanjutan atau continuation dalam konteks pemerintahan itu menjadi clear. Apakah nawacita itu memiliki keterkaitan dengan astacita? Ataukah sebenarnya itu disengage sama sekali? Nah, momentum permintaan maaf ini seharusnya kemudian menjadi bahan masukan terutama bagi teman-teman di pemerintahan. Mas Joko dari KSP barangkali bisa menjembatani itu supaya kemudian apa sih titik-titik lemah yang kemudian bisa diperkuat, diperbaiki dalam konteks pemerintahan yang akan datang. Oke, Mas Joko, ini kan menjadi pertanyaan juga karena ternyata permintaan maaf Presiden mungkin tujuannya karena memang dalam konteks kebangsaan, konteks zikir, tapi banyak kemudian jadi multitafsir, dimaknai sebagai terkesan mengawang atau bahkan ada yang mengatakan terkesan berbahasa basi saja, Pak Joko. Nanti boleh dijawab usai jeda seperti apa sebenarnya makna dari permintaan maaf ini dan apa sebenarnya tujuannya, tapi boleh dijawab usai jeda, saat lagi kami kembali.